Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Eka Aprilia, wali kelas 3A, Sekolah MI Islamiyah Glenmore. Semoga pada pagi hari ini kalian semua bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lancar dan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita mendahului pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdoa sebelum melakukan pembelajaran, kita berharap ilmu yang kita dapatkan semoga bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Dengan muatan mata pelajaran matematika, dengan materi pokok, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Mari kita mengikuti pelajaran ini bersama-sama dengan Bu Guru. Indikator pada pembelajaran matematika kali ini adalah melakukan penjumlahan pada garis bilangan dengan tepat. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Sebelum kita mempelajari materi tentang penjumlahan pada garis bilangan, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui arti dari bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya hingga tak terhingga. Sedangkan garis bilangan bisa diartikan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Pada garis bilangan, angka dimulai dari 0 hingga tak terhingga. Pada garis bilangan yang ada pada layar, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut menunjukkan garis bilangan dapat diperpanjang hingga tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangannya semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila letak suatu bilangannya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Itu adalah tentang garis bilangan. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan, seperti yang terlihat pada layar. Di situ ada contoh soal, yaitu bilangan 4 ditambah bilangan 5, hasilnya sama dengan titik-titik. Pada garis bilangan, kita bisa menghitungnya mulai dari angka 0, kemudian ditambah 4 titik ke kanan, kemudian ditambah lagi 5 titik ke kanan, sehingga ada hasil akhir yang ditemukan atau hasil akhirnya adalah angka 9. Jadi, bisa dituliskan penjumlahan 4 ditambah 5, hasilnya adalah 9. Apabila dituliskan atau digambarkan pada garis bilangan, gambarnya seperti terlihat pada layar. Disajikan lagi satu contoh soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contoh soalnya adalah angka 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Apabila digambarkan dalam garis bilangan,
seperti terlihat pada layar, yaitu pada panah pertama, jangan lupa untuk selalu dimulai dari angka 0 hingga angka 9. Kemudian ditambah lagi 5 titik ke kanan sehingga didapatkan hasil akhir angka 14. Berarti hasil dari penjumlahan tersebut adalah 9 ditambah 5 hasilnya 14. Itu cara menjumlahkan pada garis bilangan. Selain digunakan untuk soal penjumlahan, garis bilangan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Berikut disajikan satu contoh soal cerita yang penyelesaiannya harus menggunakan garis bilangan, yaitu Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Berapa panjang kayu hasil sambungan tersebut? Untuk bisa menyelesaikan soal itu, kita bisa menuliskannya atau menggambarkannya pada garis bilangan berikut. Penyelesaian untuk soal cerita tersebut adalah pada garis bilangan, langkah pertama yang kita lakukan adalah memulai dari angka 0, kemudian berjalan ke kanan 8 titik. Setelah itu, ditambahkan ke kanan lagi 7 titik, sehingga didapatkan hasil angka terakhir pada titik tersebut adalah angka 15. Berarti bisa dituliskan 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. Itulah cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan berupa soal cerita pada garis bilangan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah usai. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran yang Ibu berikan, dan kalian bisa memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar. Semoga kita besok bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.